Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita kedatangan mahasiswa yang sedang melakukan penelitian di Kampung SDGs dengan Lembaga Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia. Dan di sini ada mahasiswa dari Universitas Jember, Saudara Novan, beliau S2 di UNED, dan ada mahasiswa dari Universitas Ibrahimi yang sedang PPL di Kampung SDGs ini. Nah, kami persilakan kepada Saudara Novan untuk menanyakan kepada Vika tentang penelitiannya di sini. Baik, Mbak Vika. Sudah ada, Bang? Iya. Baik, Mbak Vika. Sebelumnya, apa yang melatar belakangi Mbak Vika itu tertarik terhadap PPKSI atau Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia yang ada di Bangsal Sari ini? Sebelumnya saya perjelaskan terlebih dahulu secara luasnya terlebih dahulu. Pertama, awal saya itu mengambil topik SDGs itu karena melihat ini kan SDGs ya, pembangunan ekonomi. Kebetulan saya juga prodi ekonomi ya. Jadi saya melihat pembangunan ekonomi berbasis SDGs ini udah dibangun mulai 2019 nih. Udah dibentuk mulai 2019 sampai akhirnya batasnya itu 2030. Nah, saya tuh melihat masyarakat maupun kebanyakan masyarakat ini juga masih belum mengenal lebih gitu terkait dengan SDGs gitu kan ya. Padahal SDGs ini pembangunan yang melibatkan masyarakat gitu. Nah, jadi saya itu tertarik mengambil topik SDGs ini karena saya itu juga ingin berkontribusi gitu loh, walaupun hanya dari tulisan gitu lah, dalam bentuk tulisan gitu. Maksudnya itu biar berkontribusi supaya masyarakat itu sedikit tahu juga terkait dengan SDGs itu. Kalau secara umumnya gitu. Terus kalau saya mengambil objek penelitian di PPKSI sini ini Sukoharjo karena saya melihat secara data dari BPS Jember juga itu PPKSI Desa Sukoharjo ini merupakan kampung SDGs pertama kali yang ada di Jember. Sebelum melakukan penelitian di sini, mungkin ada penelitian terdahulu yang meneliti tentang peningkatan ekonomi, tetapi bukan jalur SDGs seperti itu. Sehingga Mbak ini memilih kampung SDGs. Dulu mungkin ada organisasi atau sebagainya yang dapat membangun ekonomi masyarakat selain SDGs di desa sini, di Jember. Oh, di Jember. Contohnya di Jember sudah ada sih, ada beberapa penelitian terdahulu juga. Tapi lebih tertarik ke kampung SDGs-nya gini kan, Mbak? Iya, karena itu yang sudah saya jelaskan tadi itu lebih tertarik ke pembangunan ekonominya gitu, SDGs ini gitu. SDGs itu apa? Lebih pengen mendalami aja gitu terkait dengan SDGs, tujuan-tujuannya juga gitu. Ya, kebetulan di sini Kiai juga sebagai pembina dan pengurus itu secara langsung di sini, Pak. Gitu. Mungkin ada tambahan dari mau ditanya. Ayo, apa yang mau ditanyakan kepada peneliti? Baik, terima kasih. Terkait tentang judul yang diajukan oleh Mbak tadi, terkait tentang pembangunan ekonomi yang diusung atau digagas oleh SDGs. Jadi pertanyaan kami adalah mengapa Mbak Vika mengambil jalur di SDGs untuk mengajukan sebuah skripsi sebagai bahan persyaratan menjadi sarjana. Itu yang pertama. Yang kedua, diadakannya sebuah proposal atau skripsi adalah mengentaskan masalah yang ada di masyarakat. Contoh kecilnya di ekonomi. Jadi di bidang ekonomi, jika ada masalah di tengah-tengah masyarakat,
dengan diadakannya skripsi itu bisa mengentaskannya atau memberikan jalur solusi bagi masalah tersebut. Apakah pertanyaan yang kedua adalah apakah memang nanti ketika diajukannya proposal atau skripsi yang diajukan Mbak tadi, apakah kampung SDGs ini memang jitu terhadap masalah terkait masalah di bidang ekonomi tersebut seperti itu. Mungkin itu pertanyaan kami. Ya, ya Pak Fika terus dijawab itu. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya ya, Mas. Yang pertama pertanyaan terkait dengan mengapa mengambil SDGs gitu ya. Padahal pembangunan ekonomi itu juga banyak gitu kan ya. Ya seperti yang saya katakan awal tadi itu kan pembangunan ekonomi itu memang banyak seperti pengentasan ini, pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Tapi namun ini SDGs ini kan secara luas gitu ya. Jadi kayak udah mencakup semuanya gitu. Udah mencakup pembangunan infrastruktur juga ada, terus peningkatan pendidikan yang lebih berkualitas juga ada dan lain-lain, itu udah mencakup semuanya gitu. Namun itu masalahnya masih banyak masyarakat yang masih belum tahu, bahkan mahasiswa sendiri itu masih ya ada beberapa gitu loh, masih kurang. Harusnya itu sebagai mahasiswa itu kita mengetahui benar-benar program itu apa gitu loh. Jadi itu sih yang membuat saya itu lebih tertarik mengambil topik SDGs ini gitu. Karena udah mencakup semuanya kalau SDGs ini, pembangunan ekonomi yang basisnya itu udah mencakup infrastruktur, iya, terus dari segi agama, dari segi pendidikan, dari segi sosial itu juga udah ada gitu. Terus juga bagaimana skripsi ini menjadi bisa mengentaskan pembangunan ekonomi gitu. Jadi kalau skripsi ini mungkin lebih kontribusi dalam memberi pengetahuan, memberi insight gitu loh, memberi pengetahuan. Mungkin bisa dari awalnya memberi pengetahuan masyarakat, lalu tahu gitu loh, lalu memberikan kesadaran ke masyarakat. Akhirnya mereka turut berkontribusi juga gitu. Mungkin dengan saya penelitian, ngobrol-ngobrol dengan masyarakat, ngomongin ini itu, mungkin sedikit banyaknya juga saya memberikan sedikit-sedikit celah gitu loh, sedikit-sedikit celah buat saya menjelaskan ini loh SDGs, ini loh tujuan-tujuan SDGs, program-programnya SDGs ini gitu. Jadi mungkin lebih sedikit banyaknya juga memberikan kontribusi gitu buat peningkatan pengetahuannya masyarakat juga gitu. Terima kasih. Ya, ini sekedar ngobrol santai dengan peneliti dan mahasiswa. Artinya kami dari Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia ini berharap para pemuda, khususnya mahasiswa, bisa memahami tentang tujuan-tujuan SDGs. Syukur bisa ikut serta mengimplementasikan dalam bentuk program-program nyata. Nah, sehingga Kampung SDGs yang ada di sini, kami memang berusaha untuk melakukan 3 hal. Pertama, harakah fikriyah, gerakan pemikiran. Yang kedua, harakah tatbiqiyahnya, implementasi program. Dan istiqra'iyah, istilahnya riset itu. Nah, bisa kita lakukan bersama-sama. Insyaallah, karena tujuan SDGs ini sangat mulia, insyaallah ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sudah